lah. Yang penting tali silaturahmi, nah nanti baru gitu loh. Pertemuan kedua, ketiga, keempat ya diperbolehkan nggak saya mengajak anak yang lain. Itu sih yang aku minta. Kak Galih, sedikit dong tentang Faas nih, kan udah mulai banyak dipuja-puja nih. Dibilang katanya ganteng, terus pinter, terus baik. Gimana tanggapan Kak Galih sendiri? Alhamdulillah apa ya? Seneng saya seneng banget gitu kan seperti itu karena eh saya lihat pas anaknya lucu, anaknya energik, agamanya pinter, siapa sih yang nggak tertarik? Dan orang tua pun siapa sih yang nggak bangga gitu sama dia? Jangankan itu, ini saya punya teman, gitu kan, ada WhatsApp ke saya, Gal mau nanya dong, ini anak saya mau kenalan sama anak lo, katanya cakep banget. Ini anaknya nanyain, cewek, anaknya seumuran. Gue bilang kok bapaknya enggak gitu. Tapi sih alhamdulillah ya, saya bangga banget dengan fase untuk pertumbuhannya sekarang, dan saya juga berterima kasih kepada Virus, bahkan berterima kasih kepada Sony yang telah mendidik anak saya Dimas Arafik menjadi anak yang pintar, ngajinya, agamanya, terus juga dari fashionnya itu pasti ibunya tuh yang ngarahin, kamu pakai ini, pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Ya alhamdulillah sih, saya seneng banget. Lihat Fas juga kan jadi sopan banget gitu anaknya, terus juga dia peduli gitu sama orang lain. Kak Gali seperti apa teman? Seneng ya, seneng gini karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju ataupun fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Fas memilih untuk memakai baju pilot. Itu udah beda sendiri. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir akhir pelajaran, nggak pakai baju apa, pakai baju adat, ya kan? Tadi kan pakai baju adat, Fas pakai baju pilot. Terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara. Fas pakai baju Aladin. Dan dia milih gitu, mami pengen ini, Dedi pengen ini gitu. Dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi, aku nanya, ini kita saltum nggak nih, salah kostum nggak anak kita? Tapi yang namanya waktu itu keluar virus, keluar saya, ya guru juga nggak bikin kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi rame gitu. Dan anakku ya dengan ciri khasnya yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, jadi anak Fas itu anak yang spesial, beda dari yang lain. Kalau melihat Kak Sony gitu kan ayah kamu dekat juga sama Fas, seperti apa sih Kak? Kalau saya sih alhamdulillah ya seneng banget karena gini, jarang kasus gitu anak, misalnya anak dengan ayah sambung yang benar-benar kayak anak ayah kandung gitu. Karena saya pun punya teman, ada beberapa saudara gitu, mereka masih tetap itu kan bukan ayah gua gitu, itu kan bukan ibu gua gitu kan. Jadi ada gap gitu. Kalau Fas itu dengan Sony itu nggak ada gap, malah ngeblend gitu. Jadi berarti Fas itu menerima kasih sayang, rasa aman, dan kenyamanan dan ketulusan dari Sony gitu. Berarti kan Sony itu benar-benar mencintai Fas dengan tulus, begitupun Fas juga menerima ketulusan tersebut. Jadi akhirnya ada timbal balik yang baik gitu. Dan saya pun merasa, wah gua kalah nih gitu. Tapi ya nggak ada masalah gitu kan. Insya Allah lah dalam waktu dekat ini, dan saya pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melupakan masa lalu, melihat masa depan. Ya, saya juga ingin menjalin tali silaturahmi yang lebih baik lagi dengan mereka, terutama dengan Fas. Kak Galih, boleh dong, ini kan banyak juga yang bilang katanya Fas juga semakin mirip sama Bang Sony sendiri. Gimana nih tanggapan Kang? Oh nggak apa-apa karena ya gaya bajunya sama, gaya rambutnya sama, mungkin gayanya sama kan, terus juga tapi kan yang nggak bisa dihilangin sih, yang menurut aku ya, mata sama alis sih ikut aku sih, bukannya aku nggak mau kehilangan identitas anakku ya, tapi emang aku akuin sih seperti itu. Tapi kalau orang pada bilang mirip ya alhamdulillah, tapi kan jejak digital gue yang pertama kali gendong tuh anak gitu. Boleh? Kalau sekarang ada sedikit yang mengganjal nggak sih Kak? Karena kan sekarang Fas dididik sama Kak Sony gitu. Kalau Kak Gali sendiri nggak ada sedikit gap. Kalau untuk gap kepada mereka enggak ya, cuman gue nyesel kepada diri gue sendiri gini.
zaman kemasan anak itu dimulai dari balita sampai terakhir mungkin SD. Karena SMP itu yang kita ngaku sendiri lah, SMP itu udah sibuk dengan teman, SMA apalagi udah punya pacar, kuliah apalagi jarang pulang kan. Nah, pada saat-saat kemasan ini adalah saat dimana anak kecil itu akan komunikasi penuh dengan orang tuanya. Nah, saya sesali saya tidak ada di situ gitu. Itu aja sih yang aku sesali. Aku tidak pernah istilahnya ada gap dengan mereka. Silahkan, kalau aku masih silahkan, selama itu baik buat Fas, didikannya baik buat Fas, silahkan. Aku masih nggak pernah protes. Terus juga selama Fas itu menikmati ya baik-baik aja sih. Mana-mana. Boleh sekali lagi dong Kang Gali, ini apa masalah Fas dengan Arsi ini, katanya kan Bunda Santi juga nggak kagum banget sama Fas, terus katanya juga dengar-dengar sampai mau dijodoh-jodohin lah terus segala macam. Gimana tuh tanggapan Kang Gali? Menurut aku sih masih jauh ya kalau mau dijodohin, karena kan masih kecil. Nah, tapi kan netizen juga ngelihat ya, kalau misalnya ternyata apa sih anak kecil ini udah pegangan tangan, udah rame banget, udah dijodohin. Jangan melihat ke sana. Justru gini, waktu kita kecil, kita punya teman cewek, wajar nggak sih kita jajan yuk ke sana, kita pegang tangannya. Ya kan? Ayo kita, jadi karena mereka tuh udah nggak ada yang namanya perasaan itu, justru mereka tuh ngambil itu karena mereka dekat, menganggap sebagai teman dekat ataupun sahabat, ataupun berusaha untuk melindungi temannya yang beda kelamin, ya kan, perempuan gitu. Karena kan kalau laki-laki kan punya insting seperti itu kan, ngajak gitu kan. Nggak mungkin ngajak kalau anak kecil kan, woi kesana, nggak mungkin. Ayo gitu, ayo anak kecil yang umur 3 tahun aja salim peluk sini, aku sayang kamu, kan mereka nggak punya perasaan gitu. Dan kalau untuk memikirkan seperti itu ya aku sih kembali sama Fasnya ya. Tapi kan kalau aku lihat sih Fas juga masih kecil, nggak mungkin memikirkan itu. Justru lebih ke pertemanan, bagaimana membuat nyaman temannya dengan caranya dia gitu kan, dengan cara menyenangkan gitu. Mungkin momen Ramadan atau sebelum nanti mudik gitu tetap rasa ada ingin ketemu gitu dengan. Ya aku sih masih ya kalau untuk ingin ketemu. Nah, bukannya aku nggak mau datang ke rumah gitu kan, doorstop begitu. Bahkan virus pun di situ tidak pernah ada pernyataan larang. Tapi dalam hal ini aku ingin komunikasi dulu dengan mereka. Aku udah mengirimkan berupa DM ya ke virus. Semoga mudah-mudahan cepat dibaca. Dalam situ aku cuma ingin mendiskusikan apakah Fas itu benar-benar sudah mau ketemu sama saya nggak. Bukannya saya pengen disambut ataupun dikasih red carpet atau karpet merah, bukan. Karena saya sudah melakukan perbuatan yang sangat besar yang sudah melukai hatinya. Jangan sampai pas saya datang gitu kan, tiba-tiba Fas nangis, Fas terganggu emosinya ya kan. Saya juga yang merasa tahu begini mendingan gua nggak datang deh kalau dia belum siap. Tapi kan kalau misalnya ada komunikasi, gimana Fas udah mau nggak ketemu sama aku, misalnya udah yuk kita ketemu di luar gitu, di luar yuk gitu. Kita ketemu di restoran atau di mana kita ketemunya. Yang penting kita aja, nggak usah pakai media, nggak usah pakai kita aja udah. Yang penting tali silaturahmi. Nah nanti baru gitu loh pertemuan kedua, ketiga, keempat ya diperbolehkan nggak saya mengajak anak yang lain. Itu sih yang aku minta dari kemarin. Tolong tanggapin, bukannya saya nggak mau ataupun nggak bisa datang. Saya pun tahu rumahnya dan ada beberapa hadiah yang udah saya siapkan, nanti pas ketemu saya bawa.